2011-270031 Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5, mata kuliah Patologi Sosial, dosen pengampu Bapak Sepri Yunarman MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya mengenai penyimpangan sosial dengan judul perjudian. Langsung saja saya akan menjelaskan atau menyampaikan profil informan. Nama Kak Hendri, sering dipanggil Bang Ucok, umur 31 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, kondisi keluarga normal, sudah menikah dan mempunyai 1 anak, tinggal secara mandiri. Asal daerah berasal dari Medan, tetapi dia sudah lama bertempat tinggal di Bengkulu, tempatnya di Karangindah. Adapun jenis penyimpangan yang saya wawancarai yaitu perjudian. Adapun faktor-faktor penyimpangan sosial terhadap perjudian, yang pertama itu ada faktor perekonomian. Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor ekonomi itu sendiri. Yang kedua ada faktor lapangan pekerjaan. Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi, mereka akan menganut untung yang melimpah. Yang ketiga ada faktor iseng-iseng dan coba-coba. Keisengan dan coba-coba tersebut juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Adanya waktu kosong kerap kali digunakan sebagai untuk bermain judi. Yang keempat, faktor pendidikan. Pendidikan seseorang sangat berpengaruh bagi pengembangan mental, perilaku atau karakteristik individu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal yang dialami seseorang. Yang kelima ada faktor lingkungan, yang juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Sedangkan dampak-dampak dari pelaku perjudian tersebut itu ada bagi pelaku itu sendiri dan juga ada bagi masyarakat. Yang pertama, bagi pelaku, yaitu kebiasaan berjudi mengondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengalami resiko-resiko tanpa pertimbangan. Yang kedua, berkurangnya energi dan pikiran karena sehari-hari dilandasi oleh nafsu dan kerusakan ingin menang dalam waktu singkat. Yang ketiga, merasa lesu dan mudah sakit karena kurang tidur serta selalu dalam keadaan tegang dan tidak imbang. Yang keempat, timbulnya kekacauan pikiran sebab selalu digoda oleh harapan-harapan yang tidak pasti. Yang kelima, terlantarnya pekerjaan karena sanggup meminta tercurah pada kesetiaan berjudi. Yang keenam, kurangnya memperhatikan anak, istri, dan rumah tangga akibat keadaan berjudi. Yang ketujuh, terganggunya mental dan kepribadian menjadi sangat labil. Yang kedelapan, terjadinya kegoncangan pada ekonomi pelaku karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurangnya serius dalam usaha pekerjaan. Sedangkan bagi masyarakat, dampak dari perjudian tersebut yang pertama memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan hingga pembunuhan, menghancurkan rumah tangga, menyebabkan orang malas hingga bangkrut, menjauhkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal. Pelaku rentang melakukan pencurian, perampokan, dan hasilnya digunakan untuk berjudi. Adapun upaya pengobatan penyimpangan perjudian dapat diatasi dengan cara sebenarnya perjudian susah untuk diobati, tetapi dapat dicegah atau dikurangi dengan memeliharakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti pemerintah menyediakan tempat liburan yang positif dan menyediakan lapangan pekerjaan. Adapun kebijakan yang harus dibuat pemerintah agar penyimpangan tersebut tidak terluas di masa depan. Yang pertama, mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan cara menempatkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, adanya keseimbangan antara budget di pusat dan daerah. Adanya diskriminasi pemberian budget akan menimbulkan rasa tidak puas. Yang kedua, menyediakan masyarakat tempat hiburan dan rekreasi yang sehat
disertai disintegrasi pendidikan mental dan ajaran agama. Yang keempat, khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, turunnya nilai hadiah tertinggi dan macam-macam lotre resmi, lalu ditambahkan jumlah hadiah yang hiburan lainnya, sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali harga lotre saja. Yang kelima, lokalisasi perjudian khususnya bagi wisatawan asing, golongan ekonomi, dan warga negara keturunan asing. Dari sisi yuridis atau hukum, kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian di Indonesia dapat dilakukan dengan sarana hukum pidana, seperti tindak pidana perjudian sebagai salah satu tindak pidana di bidang kesusilaan. Seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap perbuatan yang melakukan tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawaban, melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pemidana harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu, rasa keadilan dan perbandingan hidup terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam suatu pemidanaan. Baik, adapun kesimpulan dari hasil wawancara tentang perjudian. Perjudian merupakan hal negatif yang dapat menyebabkan kecanduan. Perjudian saat ini sudah banyak terjadi di desa maupun di kota. Bukan hanya orang dewasa saja melakukan judi, akan tetapi remaja pun sudah melakukan judi. Remaja yang seharusnya merupakan harapan generasi bangsa untuk dapat memajukan bangsa, justru saat ini telah terperangkap dengan penyakit masyarakat perjudian. Harapan terhadap remaja cukup banyak. Remaja adalah pewaris masa depan, pelopor pembangunan. Namun harapan itu akan pupus karena banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja pada saat ini. Adapun saran, remaja saat ini seharusnya lebih mengutamakan pendidikan daripada melakukan hal negatif seperti perjudian. Perjudian mungkin dapat diberhentikan dengan dari dorongan orang terdekat, misalnya keluarga yang selalu memberikan perhatian dan teman-temannya yang selalu memberikan contoh-contoh yang positif. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan penjelasan tentang hasil wawancara perjudian tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai perjudian. Di sini perlu saya tanyakan terlebih dulu profil kakak, nama kakak siapa? Arti. Kalau umur 31. Kalau pekerjaan apa? Pekerjaan swasta. Sejak kapan kakak melakukan perjudian online? Memang dari situ udah belajar. Dari SMK udah belajar. dari kecil ya udah belajar. Terus ada rencana mau berhenti nggak? Kalau mudah-mudahan. Tanya Riani. Kalau menang Tanya Riani. Mau tahu. Kalau menang itu